kejadian kan di Dewa United, makanya mereka kayak ya udahlah kita tusun dulu di 2 game, nggak masalah, sisanya kita coba bermain lebih objektif lagi. Betul. Nah, selain Dewa United juga yang pendatang dari final grup ya. Ini kan ada Hellcard. Hellcard kita lihat performanya di sini masih meraba-raba sekali, dan kalau ngomongin mental kelihatan mereka juga belum seprima itu mentalitinya karena masih match pertama, dan itu mungkin terlihat biasa gitu ya kan. Nah, tapi MK. MK kan di divisi 2 ngeri-ngeri gitu ya kan. Ini MK bersama Tiger Wong Esports ya kan, jersey baru. Masa nggak ada achievement baru gitu ya kan. Masuk grand final lah minimal ya kan. Minimal masuk grand final, Iya. karena di 2 game sebelumnya MKXTW ini kayak belum terlalu menunjukkan performa terbaiknya ya. Betul. Semoga saja di game berikutnya mereka bisa segera bangkit dari keterpurukan. Dan kalau Betul. kita ngomongin map berikutnya tentu aja Purgatory. Nah, ini Benar. gue nggak tahu apakah Purgatory akan bener-bener agresif seperti biasanya atau mungkin Brasilianya terutama ya. Karena kalau ingat-ingat di iya, Brasilia iya. kan biasanya ada MK juga di sana. Betul. Nah, without any further ado, Survivors ini dia. Kita akan masuk ke map kita selanjutnya di map ketiga. Purgatory Survivors. Here we go. Pesawat sudah membentang dari arah Crossroads menuju ke area Fire Brigade. Dan kalau dilihat-lihat berarti sejauh ini dari Goldita dan juga teman-teman Hellcard gak bakal geser drop zone mereka, yaitu sekitaran Crossroads. Dan menariknya adalah ternyata Crossroads bakal diambil sama MBR yang juga tadi sebenarnya udah bagus di match pertama walaupun match kedua agak sulit. Dan Yes. MK-nya geser nih Bung Arman ke area Moat House, yang mana di Moat House diisi oleh GPX. Wah, ini sih nggak mau harus geser ya. Tapi kalau misalkan kita ngomongin MK yang ada di sekitaran Moat House bagian luar, harusnya mereka masih aman ya. Kecuali mereka maksa buat masuk ke pulau yang ada di tengah. Nah. Kita biasanya menyebut Pulau Samosir ya kan. Iya. Karena mirip-mirip Danau Toba juga kan. Betul. Dan kalau kita ngomongin Crossroads juga, ini Hellcard yang sudah sadar dengan keberadaan tim dari MBR Epsilon. Mereka kayak nggak mau terlalu terburu-buru juga. Karena gue tahu dari grup final itu mereka bermainnya bener-bener sabar banget. Betul. Mereka tuh kayak bukan tipikal tim yang Menonjol banget bukan? Bukan. santai-santai kayak waktu itu grup final aja tiba-tiba dia yang lolos. Tiba-tiba dia yang lolos, beda gapnya 1 poin doang waktu itu sama Depok Pride ya kan. Dan itu adalah something yang tak terduga-duga, bisa jadi Hellcard ini juga jadi satu harapan untuk komunitas yang bakal bermain di panggung grand final FFM kita. Tapi sejauh yang gue lihat MBR punya atensi yang lebih pasif ketimbang MBR sebelumnya. Karena kita tahu MBR sendiri kan udah mulai dikenal sebagai tim kang tabrak gitu ya. Dan Iya. dia emang datang ke drop zone-nya dia dengan ekspektasi emang pasti bakal ada yang turun sini juga. Dan kebetulan yang turun di sini juga itu adalah Hellcard. Nah, kalau misalkan MBR nggak respect atau nggak main aman dalam artian jaga positioning, dia juga bisa kena panis sama teman-teman komunitas kita. Betul, bisa aja kenapa nih sih, apalagi di sini kalau kita lihat posisi dari seorang Wenesi yang emang bisa dibilang posisi dia ini sangat berjauhan sekali dengan teman-temannya. Ya. Dan posisi Wenesi sebenarnya sangat berdekatan dengan es gula batu ya. Ini Betul. kalau misalkan sampai ada adu aim, Ya. ya udah tinggal siapa duluan yang kenok. Dan gua rasa chance buat diselamatinnya udah nggak bisa lagi. Tapi GPX, Ya. Ektindir udah diam-diam melihat satu orang dari Res yang bakalan ditembak juga. Tapi seperti Ektindir tidak mau terlalu terburu-buru. Satu Skylar juga sudah mulai diaktifkan. Tapi untungnya Res masih ada satu pohon untuk berlindung. Satu flash freeze juga coba dilempar. Ektindir mulai maju ke Mane, coba ditembak. Dan itu dia dari seorang Res berhasil di take down. Ya, Langsung dijogetin. ya, dijogetin. Masa jersey baru dijogetin ya? Jangan sampai roto dong. Dan udah mulai coba langsung jump begitu saja. Seon jatuh ternak dan begitu saja oleh seorang Valdo dan juga Besto. Berhasil dapetin tadi sana. Sisa 2 orang dari Hellcard. Apa yang akan terjadi selanjutnya karena YZ nggak bakal membiarkan es gula batu berpaling dari momentum ini, dan YZ pun mendapatkan kesempatan untuk bergerak. Besto! Dikasih truk. Ya ampun, dikasih taunting kayak gitu bro. Udah main di panggung pertama kali ya kan, terus keculik. Es batunya nggak bisa ngapa-ngapain. Kita lihat bisa apa es batu di sini karena masih bakal dijaga oleh seorang YZ. Dan YZ cukup percaya diri walaupun masih hanya memiliki 1 glue wall aja. Mulai coba memberikan tembakan-tembakan pancingan, tapi sepertinya YNZ tidak terpancing. Dan ini udah menjadi sebuah advantage yang cukup baik untuk MBR Epsilon, mengingat
ini hanya secure 7 aja ya. Betul, hanya secure 7. Tapi yang gue suka dari YNC adalah ketika dia sadar ada es gula batu, dia tuh tetap respect ke atas. Dan sekarang udah mulai dibuka beberapa tembakannya juga. Glual dari YNC juga sudah mulai habis. Tapi YNC dengan satu senjata yang bakal coba menembak, membuat seorang es gula batu udah mulai sekarang juga pakai tembakan yang ternyata es gula batu sudah tidak bisa diselamatkan. Apakah akan ada joget-joget lagi dari seorang YNC? Ternyata, oh Besto. Dikumpulin, ya. Ya elah, nggak di-end dulu, di-emotin dulu. Ini nanti habis ini mati lampu. Ya ampun, gue takutnya nggak bisa balik mental, Pak. Iya, Ini ya ampun, ditonton orang banyak loh di FPM Studio loh, ini loh. ini mental aman. Mental aman ya, min satu mental ST Lemon mampukah dia survive? Mengingat kita ngomongin Purgatory pasti temponya bakal slow banget setelah menit-menit awal. Setelah menit 5 ke atas, itu semua tim bakal lebih milih untuk mengamankan objektivitas mereka dari segi zona rotasi ya. Gue setuju banget sih, apalagi kita tahu Purgatory kan emang mapnya bener-bener besar banget ya. Kalau misalkan mereka sedikit terlambat masuk zona itu akan berbahaya buat mereka. Tapi sekarang kalau ngomongin posisi yang cukup berbahaya, ada AOG yang sudah mulai terspot oleh Dewa United Esports. Beberapa tembakan coba dilepaskan, tapi dari seorang Virus berhasil mendapatkan seorang Azril. Dan sepertinya Azril masih bisa di cover dengan cukup baik. Tapi masalahnya sekarang adalah Dewa ada di posisi yang lumayan terbuka. Dia cuma bisa berlindung di bawah jembatan aja. Menarik banget ya kalau ngomongin di bawah jembatan, karena orang-orang dari Marble Works dari arah Golfers itu berpotensi besar untuk ngehajar abis Dewa United yang boleh gue bilang di panggung play-in sini mereka memiliki permainan yang sedikit berbeda dari segi pergerakan rotasi mereka, dari juga ketetapan mereka untuk jaga posisi, jaga checkpoint mereka itu berbeda banget. Dan kalau ngomongin berbeda, juga udah ada serangan dari tim yang berbeda, tentunya Adrian dengan AC-18-nya di sana langsung tanpa ampun menuju ke arah Rens dan Baam bersama Virus di sana. Aimgat, oh my God, sangat mengerikan tentunya. Aimgat bersama dengan Aura Ignite. Dewa United dibikin tidak berkutik dan harus pulang, ngumpet lagi ke arah rumah 7 mereka. Ini sih mau nggak mau harus ngumpet aja ya. Padahal Yeah, kalau misalkan kita lihat posisi Dewa United tadi kan mereka sempat fight duluan terhadap tim IOG. Tapi tiba-tiba sesuai yang dikatakan sama Azizman tadi, di arah jembatan ada Eko dan juga Aura Ignite yang datang. Apalagi Ombak tadi sempat menggunakan vehicle-nya. Nah, jujur aja pergerakan Ombak yang datang dengan vehicle itu bener-bener distract pertahanan dari Dewa United. Tapi untungnya masih ada seorang Rain juga yang langsung cabut ke arah Brasilia bagian garasi bawah. Dan paling enggak ada sedikit nafas lah buat mereka. Karena kemungkinan besar zona pun juga masih ada di sekitaran Brasilia mungkin. Sepakat. Zona harusnya sampai zona ketiga itu masih bakal menyelimuti Brasilia. Nah yang menarik tadi sebenarnya gue pengen banget mention Island of God nggak biasa-biasanya dia keluar kempon. Dia sekitaran rumah 13 dan di rumah kuning sebelah kanan sono, samping lapangan basket. Digenteng-genteng biasanya untuk jaga angle yang dari arah field, yang dari arah campsite mungkin. Tapi kali ini dia berani-berani main ke bawah-bawah buat make sure ada orang apa enggak. Dan ternyata Brasilianya itu cuman sedikit aja, itu juga deket di rumah Tayo yang menuju ke arah field, Bung Arman. Ini menjadi beruntung banget bisa gue bilang untuk teman-teman MBR Epsilon. Betul. Kalau kita ngomongin Tayo yang tadi sempat lu bilang ya, kebetulan Tayonya masih kosong. Jadi ini menjadi satu kesempatan untuk Aura Ignite ngisi duluan. Betul. Karena kebetulan belum ada satu tim yang ada di sana, kecuali mungkin kayak GPX dan juga MK yang mereka lagi fight di deket-deket danger. Tapi kalau kita ngomongin merah dan biru, BTR Delta dan juga Eko Esports sudah mulai berdekatan. Beberapa tembakan juga coba dilepaskan oleh seorang Fon. Langsung coba menghancurkan beberapa glue yang ada di sana. Tapi Eko Esports tidak mau terlalu terburu-buru. Mereka lebih memilih untuk masuk ke dalam rumah agar lebih aman. Apalagi dari segi posisi zona, sebenarnya Eko Esports ini lebih diuntungkan ketimbang Bigetron Delta. Ini kalau misalkan Eko Esports-nya tinggal nungguin Bigetron Delta yang mungkin majunya satu persatu, bakalan bahaya banget buat mereka. Dan ini dia, satu tembakan juga coba dilepaskan ke arah seorang Dudes yang sudah mulai sekarang. Tapi ingat, Dudes sudah mempersiapkan satu grenade yang akan coba dilemparkan ke arah seorang Faiz. Tapi sepertinya grenade dari seorang Dudes gagal untuk connect, Ajisman. Itu tadi cukup krusial lah pergerakan dari Dudes. Kalau sampai Dudes-nya ke-pick itu Eko sulit banget, mengingat ini timing juga udah bakal jalan lagi, zona udah bakal shrinking lagi, bakal jadi advantage banget untuk Bigetron Delta. Bigetron bisa hit and run, dia setelah dapet Dudes, dia bisa langsung cabut lewat off angle. Tapi kita bakal simpen dulu perbincangannya karena bakal ada FR. Kali ini akan bertemu dengan Seon yang baru aja tadi sempat di-revive menggunakan revival system. Berhasil diamankan oleh seorang Scooper di pinggiran Marble Works. Dan kalau berbicara Marble Works yang masih bagian dari zona selanjutnya, ini juga bakal menjadi sebuah fortunate untuk teman-teman dari First Riders. Terlebih berarti
yang di pinggir-pinggir zona sekitaran Crossroad, Marble Works ini nggak perlu yang namanya fight, ya kan? Gak perlu fight, cuman masalahnya kalau misalkan nanti mereka ternyata zonanya ada di dekat-dekat field, nah itu yang mulai jadi masalah. Jadi mau gak mau harus nyebrang lewat jembatan atau mungkin lewat zipline-nya. Tapi kita juga perlu melihat standing dari 2 game sebelumnya. Tadi Betul. ada GPX Asiles yang masih kokoh di posisi paling tinggi dengan 36 poin sampai posisi 7. Island of God masih aman. Ini Begatron Delta juga selisih poinnya 1 poin doang. Ya, kalau diambil 7 sih masih bisa banget lah. Tahu nggak lo apa kesimpulannya? Apa? Orang-orang yang di final grup belum bisa berbicara banyak sampai 2 ronde belakangan tadi. Ya kan? Orang-orang dari final grup, di grup A ada Galaxio, di grup B ada Hellcard, dan di grup C itu ada Dewa United. Mereka masih jadi lower 3. Masih jadi bottom 3 nih Bung Arman. Kalau mereka nanti di match selanjutnya itu tidak bisa memberikan konsistensi at least amanin secure top 5 dengan koleksi kill 4-6 poin, itu bakal sulit banget untuk mereka. Ya itu bakalan sulit banget buat mereka ya. Jadi dicicil bisa mulai dari match sekarang ini. Dan kita bakal lihat juga Ikal yang ternyata sudah ter-take down. Sedangkan di sisi kanan kita melihat Everlozi yang berhasil menjadi predator. Tapi Eko lagi-lagi datang untuk meributkan suasana dengan vehicle yang dia gunakan. Tapi beberapa tembakan yang dilepaskan oleh seorang Lozi pun juga connect. Namun Eko ikut lebih memilih buat melaju secara terus-menerus karena mereka tahu di sini sedang ada FR Eclipse yang seakan berhadapan dengan Galaxio. Satu grenade coba dilemparkan, tapi seperti Ikal mulai pergi dengan zona Messi ter-take down. Masih ada Souza, Souzanya kena juga, masih ada Ikal dan juga dan yang bakalan coba beradu mekanik. Ikal sudah standby dengan satu MG 7-nya, tersisa sendirian. Ditembak dari seorang Messi-nya sudah mulai terculik, tapi Ikal sudah low HP. FR Eclipse jalan-jalan ke rumah susun. Habismu ya terbitlah tusun. Cakep, sayang sekali FR Eclipse harus dihabisi oleh dari arah 2 tim. Galax juga memiliki setup yang bagus, harus gua akui, ditambah Kimit tadi bisa ngedelay semua serangan-serangan yang ada dari FR. Terus juga tadi pergerakan dari Kimit itu bagus banget sampai akhirnya memungkinkan untuk teman-temannya, terutama yang dikirim di paling jauh itu untuk tetap jaga angle untuk bisa nge-cover, dan dia akhirnya bisa dapetin kemudahan itu juga karena ada Eko. Nah tapi sebenarnya kalau kita berbicara ke arah yang lain, Aura, Island of God ini juga bakal lumayan diuntungkan karena mereka ada di zona selanjutnya. Bakal coba samperin sama Eko. Semangat banget Eko dengan Dudes. Berhasil meledakkan satu orang di sana. Udah habis tentunya dari Galaxio. Mau nggak mau Galaxio satu player harus larikan diri. Ahnaf tak mampu berbicara banyak lagi mengingat ini juga masih akan berjalan lagi circle. Betul-betul, Ahnaf untungnya udah lari lumayan jauh ke jalan raya dan dia langsung ke fading machine dan ngehidupin ketiga playernya. Wah ini cukup bagus banget buat mereka, tapi masalahnya adalah dari Galaxio ketika pengen turun ke area field, di sini udah ada IOG, ada MK juga, dan ini udah lumayan ramai banget. Mereka mau looting di mana? Iya, menarik banget karena tadi gue sebenarnya lihat minimap dan tuh lu lihat kill feed, ada Randy 7 dan juga teman-teman dari MBR Epsilon berhasil dapatkan kesempatan untuk nge-pick off player-player dari arah Iko. Iko di sini tidak mampu berbicara karena kondisinya tidak terlalu menguntungkan, apalagi mereka tidak sadar MBR sedang membayang-bayangi mereka dari arah belakang. Ahnaf pun juga masih survive dan sepertinya Thanos terlihat cukup jelas akan coba dipantau oleh Besto dan juga Randy 7 coba buka global. Hati-hati, dibuka dengan baik sejauh ini oleh seorang Besto dan juga Ahnaf bakal menjadi target utama dari kedua tim ini. Tapi Kocel ternyata berhasil terculik sampai Eko. Di peringkat ke-10 harus mati lampu. Lanjut saja ke arah GPX melawan FR. Kali ini Coopers bakal coba memberikan backupnya dari sebelah kiri. Sementara Wings terlalu jauh. Agak krusial banget karena Justin sudah kehilangan diri. Di sana bakal perang di dalam. Wings masih bisa memberikan kontribusinya. Belum telat, belum ada kata terlambat. Dan Rao bakal coba jaga angle sebelah kiri lagi. Walaupun dia sadar, dari Justin pun bisa meledakkan satu player, yaitu Cooper. Bakal coba diberikan ledakannya lagi di balik tembok. Why bakal memberikan perlawanan ke Rao. Rao jatuh di sana. Masih ada Wing. Dan Wing masih survive, tapi Why hanya tersisa bersama ada Api. Tapi juga udah bakal jatuh knockdown di sana. Sampai akhirnya ini tidak menguntungkan sama sekali untuk FR. Dan FR mau tidak mau harus pasrah di circle yang udah sisa 30 detik lagi ini. Dan akhirnya FR menyusul Eclipse. Oh my god, fight-nya cepet banget, tapi sekarang kita juga perlu melihat Aura yang bakalan berhadapan dengan tim Hellcat. Beberapa tembakan juga coba dilepaskan, tapi Estelle sudah mulai terculik dari seorang Ta. Bakal mengcover dengan senjata Rainbow yang
sudah di-upgrade. Beberapa pelurunya juga connect, tapi sepertinya Aura Umbak dan kawan-kawan masih mempunyai beberapa obstacle untuk berlindung. Tapi kalau misalkan kita ingat-ingat juga fight yang dilakukan oleh GPX dan juga FR Storm, gua kira tadi tuh salah satu player dari Storm punya koin, makanya dia di dekat vending machine. Ya. Ternyata dia nggak punya koin sama sekali sampai pada akhirnya dia terkunci oleh ketiga player dari GPX dan langsung terwipe out begitu saja. Itu juga udah kalah timing sih kondisinya. Karena pas banget dia mau mencet si vending mesin, keluar tuh tadi player GPX si Rao kalau nggak salah tadi ya. Dan Yes. itu akhirnya menjadi berpengaruh banget. Dan wow, pick off dari Bigetron tanpa basa-basi langsung bergerak ke arah Aura. Di sana pokoknya langsung diras, 2 orang dikirim. Mulai coba melemparkan ledakan grenade, tetapi Gula Batu masih bisa memberikan serangan yang Aimgat memberikan fight back ke arah Teleport PRR. Dan tumbang di peringkat ke-8. Bigetron Delta masih bakal stay long sampai kondisi Aimgat di sini udah ada di tembok dinding Maria tentunya. Bakal coba lemparkan grenade lagi. Back dari kejauhan bakal dapetin. Randy 7 di sana, lempar lagi. Masih punya 1 keluar, tapi ingat itu adalah keluar terakhir. Dan Japra bakal mendapatkan kesempatan untuk pick off di arah lain, tapi masih fokus karena Bigetron dan juga Aura bakal menjadi sulit karena bakal ada counter attack sepertinya di mana. Akhirnya Adrian berhasil dapetin pon. Baik juga berhasil dapetin 1 orang lagi. Delta dari Bigetron di sini bakal mendapatkan kesempatan dan bahkan Adrian jatuh dong dari salah seorang Sensei OP sesaat lagi akan menghabisi Aura sampai era Aura harus melarikan diri dari genggaman Bigetron Delta. Harus lari sejauh mungkin karena dia tinggal sendirian. Tapi yang gue suka dari Aura tadi tuh mereka coba eksekusi Hellcard-nya dulu sebelum Bigetron Deltanya datang. Kalau itu menjadi satu kesempatan yang cukup enak banget buat mereka. Tapi sekarang kalau kita beralih di POV lain, sudah ada EOG juga yang akan bertemu dengan Galaxio. Anaf sudah terpantau posisinya, namun sepertinya dari sisi kanan masih ada Dimas. Lemparkan satu floater yang connect 171 damage, tapi sayangnya belum berhasil makan satu ending manis. Tapi di sisi lain dari seorang Res berhasil mendapatkan seorang Lord. Bahkan Res yang sudah terjepit oleh zona bakalan di cover dengan cukup baik oleh teman-temannya. Namun masalahnya adalah di dalam zona sudah ada MBR Epsilon yang siap menunggu dari arah kejauhan. Dimas tidak ada hentinya memberikan tembakan ke arah depan, tapi di sisi lain Galaxio Corpus ternyata harus dipulangkan di posisi ke-7. Di sana lagi satu Skyler yang connect membuat Azril harus berlindung di balik sebuah pagar, tapi nggak bisa karena Chrono sudah mulai itu juga. Bang! Island of God juga terwipe out di posisi ke-6, sisa 4 tim bahkan karena Aura terwipe out di posisi ke-5. Semakin sengit 4 tim yang tersisa dan masih ada Valdo dari MBR Epsilon di sini, tapi harus kehilangan Randy. Bakal malah diajar Teachers oleh seorang Faker bersama Zex. MBR tidak baik-baik saja dan udah tumbang. Sisa 3 tim kali ini MK dengan 6 poin eliminasi bersama Bigetron Faiz. Sana masih ada berhasil lebih 1 player. Faiz dengan sniper berhasil lebih 1, tapi Zex bakal tumbang juga. Dan di depan mata mencari GPX lawan Bigetron Delta. Semakin sengit, mencoba buka jalan Keong dengan dual gun-nya. Sedikit lagi, awas lemparan grenade masih bisa dihindari dengan baik. 1 orang dijatuh dong dari sana, berhasil di-pick oleh Dir. Di depan mata bakal coba di-charge oleh seorang Dir. Masih punya 1 keluar lagi, respon yang sangat tepat. Sedikit lagi akan dibuka coba langsung jump-shot. Tapi pada akhirnya, ini dia robot merah Bigetron Delta. Boya!